Selamat masuk. Baik dok. Silakan duduk, Pak. Baik, perkenalkan saya dengan Dr. Riki, dokter muda yang menjadi klinik Pak Sumban pada pagi hari ini, Bapak. Nah, sebelumnya Bapak saya akan menanyakan identitas Bapak terlebih dahulu. Dengan Bapak siapa? Saya Sutrisno. Bapak Sutrisno. Untuk usianya Bapak? Usianya 52 tahun dok. 52 tahun. Untuk alamatnya Bapak? Saya dari Kediri dok. Kediri. Pak, orang Jawa ya berarti? Iya, saya orang Jawa. Pendidikan terakhir Pak? Saya terakhir itu SLTP. SLTP. Iya. Nah, untuk pekerjaannya Bapak? Saya sehari-hari buruh tani dok. Buruh tani. Untuk sekarang tanggalnya tanggal 18 Maret ya Bapak? Iya. Pendidikan. Baik Bapak ada keluhan apa ya Bapak? Apakah saya bisa bantu? Ini dok, sekarang kaki saya sakit ini di ujung jarinya dok. Iya, itu sakit. Nah, kalau boleh tahu nih, itu nyerinya itu udah sejak kapan ya Bapak? Ini nyerinya sekitar dari 2-3 hari yang lalu lah. Oh, 2-3 hari yang lalu ya Bapak. Iya. Kemudian selain keluhan yang ini nyari Bapak nih, ada hal lain tidak? Tidak sih dok, hanya itu saja. Bukan hanya nyari saja. Iya. Awalnya itu kayak gimana ya Pak? Awalnya ada luka sedikit dok, cuman lama-lama jadi makin parah dok lukanya itu. Kalau lukanya sih udah agak lama ya, tapi lukanya nggak sembuh gitu. Berarti karena luka ya? Iya, luka. Nah, kalau boleh tahu itu luasnya itu kayak gimana nih? Luas luka waktu itu? Oh, awalnya lukanya kecil dok, cuman lama-kelamaan jadi sejari-jarinya gitu dok. Oh, jadi kayaknya juga sekarang sampai jari-jari. Iya, sejari-jarinya. Oke. Ada bengkak nggak di kaki Bapak? Bengkak tidak dok. Ada warna merah, kayak merah gitu? Enggak dok, justru warnanya awalnya agak kebiru-biruan dulu. Oh, biru-biruan. Iya. Ada nanah nggak? Nanah tidak dok sepertinya. Tidak ada. Bapak ada ngerasa demam? Demam tidak dok. Tidak ada. Ada sebelumnya Bapak pernah ngalamin hal yang sama nggak? Baru sih dok, baru sekarang. Oh, baru pertama kali ya? Iya. Bapak kalau misalnya berjalan, tadi kan Bapak nyari nih, Iya. itu pada saat langsung berjalan atau Bapak setelah berjalan kurang lebih 200 meter? Ya setelah berjalan dok, setelah berjalan jadi nyeri gitu dok. Jaraknya itu kurang lebih berapa? 200 meter? Kurang lah. Kurang dari 200 meter Ya, ya? kurang dari 200 meter. Nyeri. Oke. Dok. Nah, ini timbulnya dari kapan ya Bapak? Sakit perjalanannya? 2 hari yang lalu? Iya, sama 2 hari yang lalu. Oke. Nah, kalau pas saat istirahat ada rasa nyeri nggak? Kalau istirahat justru agak membaik dok. Oh, membaik ya berarti? Iya, membaik. Istirahat membaik. Oke. Bapak dan merokok? Iya dok, saya perokok berat dok. Berapa kali banyak seharinya? Saya biasanya berapa ya, kan saya ngerokoknya yang itu dok, yang dibuat di linting ya? Iya, di linting, jadi mungkin Biasanya berapa batang biasanya? bisa habis 1 bungkus yang segini dok. Oh, 1 bungkus Iya, gede ya? 1 bungkus. Oke, dari kapan? Itu saya udah dari lama dok, saya dari kecil ngerokok, dari umur mungkin 15 tahun lah. Udah lama berarti ya? Iya, sudah lama. Pada riwayat ini nggak kolesterol yang tinggi? Kolesterol itu belum pernah dicek sih dok. Oh, belum pernah ya? Oke, Bapak ada riwayat diabetes? Diabetes tidak dok. Tidak ada. Bapak ada riwayat tekanan darah tinggi? Tekanan darah tinggi kemarin itu saya sempat ditensi sama saudara saya, ada dok. Oh, ada. Iya, katanya tinggi. Oke. Bapak ada di keluarga ada yang mengalami keluhan yang sama nggak? Kayak bengkak di bagian kakinya? Tidak dok, tidak ada. Tidak ada ya? Iya. Bapak ada yang punya penyakit jantung koroner? Tidak dok. Tidak ada. Bapak pernah ngalamin stroke? Stroke alhamdulillah tidak dok. Tidak pernah. Bapak ada kelainan jantung nggak nih dari dulu? Jantung tidak tahu sih dok kalau itu. Oh, belum tahu ya? Belum tahu dok. Ya. Bapak, kalau di keluarga ada nggak yang ngalamin stroke atau gangguan jantung? Tidak dok. Tidak ada. Iya. Bapak ada konsumsi obat-obatan? Konsumsi saya paling karena sakit, saya ke apotek katanya dikasih pereda nyeri aja gitu. Oh, pereda nyeri. Oke. Iya, pereda nyeri. Baiklah Bapak. Ya. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya kepada Bapak untuk mengetahui nih nyerinya ini seperti apa dan apa penyebabnya untuk menegakkan
diagnosis saya nanti pada bapak. Nanti bapak silakan untuk membuka pakaiannya. Nanti mungkin juga ada sedikit terasa tidak nyaman dan juga nanti mungkin nyeri karena saya akan menyentuh pada bagian luka bapak kan. Tapi itu prosedur yang normal bapak. Nah, nanti saya akan semaksimal mungkin agar bapak tidak merasa nyeri. Mungkin ada yang ditanyakan bapak? Tidak dok, sudah dok. Apakah bapak bersedia? Bersedia dok, silakan. Baik bapak, silakan untuk mempersiapkannya untuk ke meja pemeriksaan. Baik dok. Untuk saya untuk. Baiklah, saya akan melakukan pemeriksaan dengan kunci pertama. Saya akan mencuci tangan bersama memakai WHO dan menggunakan hand school. Dan kemudian pastikan pada pasien sudah posisi supinasi dan juga transfer pada bagian ujung kaki hingga pangkal paha dan ini sudah terlambat ya. Baik bapak, kita mulai pemeriksaannya bapak. Sebelumnya pertama kita inspeksi terlebih dahulu dari warnanya terlebih dahulu. Apakah ada pucat kebiruan atau kehitaman? Pasien. Nah, kemudian kita lihat apakah ada masalah atrofi atau perbedaan ukuran pada ototnya di kiri dan kanan, apakah ada pengecilan otot atau tidak. Kemudian kita lihat ada pertumbuhan rambut-rambut di kedua ekstremitas atau bulu kaki. Dan kita lihat seperti itu. Kemudian kita lihat kalau misalnya pada pasien ada insufisiensi arteria maka pertumbuhan rambutnya akan sedikit. Kemudian kita nilai pada bagian kuku, apakah ada perubahan pada bagian kukunya, kita nilai satu persatu. Oke, sudah. Kemudian kita cek juga apakah ada gangren ataupun ulcer, karena kita cek kalau gangren atau kehitaman. Kalau misalnya ulcer kita lihat apakah ada nanah, bengkak ataupun kemerahan. Di sini pada yang sebelah kiri adanya seperti kehitaman. Kemudian kita cek palpasi untuk menggunakan telepon dengan menggunakan punggung tangan bagian bawah. Kita cek. Oke, kemudian kita cek kembali pada gangren. Bapak apakah terasa nyeri? Tidak. Oke, baiklah. Kemudian kita lakukan capillary refill time di semua jari, yang mana normalnya kurang dari 2 detik. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan arteri pulsasi dari inferior ke posterior. Pertama dari dorsal pedis terlebih dahulu di antara di ankle pasien. Kita bandingkan dengan sisi sebelahnya. Kemudian kita periksa pada tibia malis posterior di antara medial malleus dan Achilles tendon. Kemudian kita cek pada poplitealnya. Ini bapak. Kita rasakan pulsasinya. Baiklah. Setelah itu, setelah kita raba pulsasi, kita tadi karena ada kehitaman sebagai gangren, kita cek pada pasien nilai ukurannya, nyeri terkait dengan palpasi dan gejala dan juga tanda-tanda infeksi seperti nanah ataupun bengkak. Nah, kemudian kita akan melepas hand gloves dan mencuci tangan. Bahwa di sini bapak untuk pemeriksaan arterinya sudah selesai ya. Nanti saya akan menuju bapak ke dokter spesialis bedah vaskular. Satu lagi kan? Silakan masuk. Baik dok. Siapa silakan. Bapak, saya memiliki dokter muda di Jalan Sunda pada pagi hari ini ya bapak. Baik, dengan bapak siapa? Saya Udin. Bapak Udin, untuk usianya bapak? Saya 32 tahun. 32 tahun. Alamatnya? Saya di Cibenying. Cibenying. Untuk pendidikannya bapak? Saya terakhir S2. S2. Untuk pekerjaannya bapak? Saya guru. Ya. Oke, sekarang tanggal 18 Maret ya. Baik bapak, ada yang bisa saya bantu? Ini dok, kaki saya ada di bengkak-bengkak itu dok, di sekitar telapak kaki lah. Oh, kayak ada bengkak gitu ya di Iya, telapak kaki ya. Nah, kalau boleh tahu ini sudah sejak kapan ya? Ini udah 1 minggu yang lalu lah. 1 minggu yang lalu. Nah, untuk ini nyerinya ini bengkaknya ini dia hilang timbul atau terus menerus makin gede? Terus menerus dok, makin parah. Makin parah ya. Iya. Bapak sebelumnya ada pernah keluhan seperti ini nggak? Baru dok, baru sekarang. Pertama kali. Iya. Bapak ada pernah riwayat kayak pembuluh darahnya gitu kan besar gitu? Gimana tuh? Kayak misalnya tiba-tiba di sini kayak uratnya itu kayak Oh, gitu. enggak dok, enggak ada. Tidak ada. Iya. Tadi bapak tidak ada riwayat pembengkakan kaki baru sekarang ya? Baru dok, baru sekarang. Bapak warnanya seperti apa ya pakai? Warnanya ini asalnya biru dok, terus sekarang jadi mulai kehitam-hitaman gitu dok. Oh, mulai kehitam-hitaman ya? Iya. Nah, ada ngeras nggak kulitnya? Ngeras saya nggak berani pegang sih dok, sakit Oh, soalnya. sakit dok. Iya. Ya. Nah, bapak ada luka nggak di situ? Luka, iya asalnya ada. Oh, ada luka ya? Iya, asalnya luka. Oke. Bapak ada pernah riwayat kecelakaan? Kecelakaan tidak dok. Tidak ada. Baik, bapak ada pekerjaan yang melibatin kayak bapak untuk
saya kan guru jadi sering berdiri di depan gitu. Bapak dari keluarga yang sama nggak? Tidak ada. Tidak ada. Oke, kemudian Bapak ada sebelumnya tiba-tiba merah atau nyeri? Kan tadi Bapak nggak ada, tapi tiba-tiba nyeri ya pernah? Iya dok. Pernah. Oke. Nyeri ya tadi ya? Iya nyeri. Oke. Kalau Bapak pernah riwayat operasi? Operasi tidak dok. Tidak. Bapak ada riwayat trauma atau kayak tadi jatuh? Iya kan itu luka asalnya kegesek gitu aja dok. Oh oke. Bapak ada merokok? Ngerokok iya dok, saya ngerokok. Oke. Bapak ada riwayat darah tinggi? Darah tinggi tidak dok. Tidak. Bapak ada riwayat kanker? Kanker alhamdulillah tidak dok. Tidak. Bapak ada riwayat kemoterapi tidak? Tidak dok. Bapak ada riwayat kebut berlebih? Tidak dok. Tidak. Bapak ada riwayat pendarahan? Tidak dok. Tidak. Oke. Bapak sebelumnya pernah berobat tidak? Sebelumnya tidak dok. Baru sekarang. Baru sekarang ya. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan kepada Bapak ya. Di sini tadi saya akan memeriksa pada bagian kaki Bapak dan juga mungkin saya akan memeriksa seluruh tubuh Bapak. Di sini untuk membantu menegakkan diagnosisnya nanti. Nah mungkin nanti akan sedikit nyaman dan saya akan itu pada bagian itu, tapi saya usahakan semaksimal mungkin agar Bapak tetap merasa nyaman. Apakah ditanyakan Bapak? Sudah cukup dok. Apakah bersedia? Bersedia dok, silakan. Baik Bapak, saya akan untuk meja pemeriksaannya, saya akan memeriksakan saya terlebih dahulu. Betul. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada vena. Kemudian saya akan mencuci tangan bersama nama kalian dan menggunakan hand gloves, dan kemudian saya akan mencuci tangan pasien. Bapak, pemeriksaan sudah akan dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pastikan pada pasien, dia kalau misalnya kronik kita bisa pada pasien berdiri, tapi kalau pada pasien akut pada pasien itu supinasi atau berbalik karena pasien berkesan. Bapak, apakah kaki Bapak terasa nyeri? Iya. Oke baik. Kemudian kita inspeksi terlebih dahulu pada diameter dan penuh posterior yang kita berikan kode ekstremitas. Apakah ada pembengkakan atau tidak? Mungkin Bapak atau tidak? Apakah ada pembengkakan atau tidak? Apakah ada laminasi seperti spider fan yang biasa dilihat di sekitar paha? Kemudian apakah varises? Kemudian apakah ada hiperpigmen yang terjadi di daerah ankle? Apakah dia ankle yang terisi lebih gelap atau tidak? Oke, kemudian selanjutnya kita cek apakah ada lipodermatosklerosis yang bisa terlihat di sekitar ankle. Oke, baik. Kemudian kita cek ulcer, biasanya terdapat di atas media malleolus. Apakah ada ulcer atau tidak? Baik. Kemudian saja kita akan palpasi, di mana temperatur dengan pada punggung tangan diberi dari distal ke area femoral. Kemudian kita bandingkan sisi sebelahnya. Oke, kemudian kita cek terus atau rasa nyeri. Bapak, apakah ada terasa nyeri? Iya. Apakah terasa nyeri Bapak? Tidak. Oke, baik. Kemudian kita cek pada apakah ada piting atau non pitingnya Bapak? Oke, kemudian kita cek capillary time yang dilakukan di seluruh jari, yang dimana normalnya kurang dari 2 detik. Oke, kemudian kita cek pulsasi pada arteri dari bawah ke atas, dimana dari dorsalis peris terlebih dahulu kita bandingkan pada sisi tibialis posterior, di antara tidak meluruskan nafas tendon dan juga pembetal. Kemudian kita cek juga femoralis arteri pada pasien. Itu lupa bandingkan dengan kedua sisi. Oke, kemudian kita lakukan Brody Trendelenburg test untuk nafas. Kemudian kita lihat apakah ada vena sacra magna pada sacramanus junction. Pada pasien ini dia berbalik, kemudian kakinya akan diangkat. Tentunya saya akan mengangkat Bapak. Apakah kita melihat apakah varisesnya terlihat tanpa kolaps skala gravitasi atau tidak. Kemudian kita akan melakukan kompresi dengan menggunakan tourniquet yang dimana untuk apa? Mengetahui gitu apakah ada kolusi bagian maksimal terus pain. Bapak, karena tadi sakit ya Bapak tidak bisa ini, maka akan sedikit diangkat. Oke, turun lagi Bapak. Dan kemudian setelah itu kita amati distribusi pada varises pada gluteus span atau makin kompetent dari gluteus span. Kemudian kita cek human sign para pesakit dalam melakukan salah satu sisi lutut melakukan dorsifleksi pada kontak pedis. Berarti Bapak diangkat ya. Bapak makan rasa sakit? Iya. Oke. Sekali lagi, Bapak makan rasa sakit? Tidak. Oke, baik. Kemudian kita akan lepaskan gloves dan mencuci tangan. Baik Bapak, alhamdulillahnya pemeriksaannya sudah selesai. Di sini Bapak kemungkinan penyakitnya namanya difendomosis. Jadi nanti saya merujuk Bapak ke spesialis bedah vaskular Bapak untuk ditindaklanjuti. Apa yang ditanyakan Bapak? Tidak ada. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.